Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekan, selamat datang di UPA Channel. Di video kita kali ini kita mau buat sesuatu yang berbeda. Karena di video kita kali ini saya ingin berbincang sedikit mengenai sedekah, tetapi bukan saya sendiri ya. Saya akan berbincang dengan salah satu seseorang yang dengan salah seorang yang sangat menginspirasi saya selama saya berada di Kota Lok Sumawe. Dan beliau ini adalah salah satu pendiri lembaga Tahfizul Quran Baitul Ilmi di Lok Sumawe. Dan lembaga pendidikan ini bukan hanya lembaga tahfiz saja, tetapi juga bergerak di bidang sosial dan bekerja sama dengan sekian banyak masyarakat. Oke, bagi kalian yang penasaran, ikuti aja video ini sampai selesai. Teman-teman, langsung saja kita berbincang dengan Ibu Dahniar Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri dulu, yaitu nama saya Dahniar Abdullah. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi di awal, bahwa tadinya saya adalah seorang pedagang yang sudah senior dalam berdagang. Tapi sekarang saya tinggalkan dagang itu, dan saya sekarang juga sebagai pedagang, tapi pedagang dengan Allah. Saya sekarang berniaga dengan Allah. Makanya di dalam lembaga Baitul Ilmi itu ada beberapa kegiatan. Di antaranya yaitu saya dan teman-teman membuat satu kegiatan yang namanya itu Sedekah Jumat Barokah. Alhamdulillah sudah berdiri selama 2 tahun. Di dalam Sedekah Jumat Barokah itu kami membuat rumah untuk duafa, juga membagikan sembako, memasangkan listrik bagi rumah-rumah fakir miskin yang tidak punya listrik. Juga kami mewakafkan sumur-sumur kepada rumah-rumah yang tidak punya sumur. Juga kami mewakafkan sumur bor kepada pesantren-pesantren yang membutuhkan air. Dan banyak lagi kegiatan yang lain yang telah kami lakukan, seperti kami membagikan nasi bok, kami memberikan baju-baju untuk anak yatim pada hari Lebaran. Dan terakhir kemarin kami juga membantu Rohingya. Ya, dalam membantu Rohingya, kami memberikan apa yang mereka butuhkan, seperti kipas angin, karena kasihan mereka kepanasan di sana. Juga kami berikan Al-Quran, kami berikan kain sarung dan telekung, sehingga mereka bisa beribadah di sana, karena mereka nggak punya itu. Juga kami memberikan tas pakaian yang mereka juga nggak punya. Jadi pakaiannya itu ditaruh di dalam kantong plastik. Dan alhamdulillah sekarang mereka sudah punya tas. Jadi kepada siapapun, mari kita berbuat. Sekecil apapun, mari kita berbuat untuk membantu saudara-saudara kita yang butuh bantuan kita. Jangan tunggu besok, sekarang, mulai dari sekarang. Jadi dalam sedekah Jumat Barokah, dalam sedekah itu sungguh dahsyat dia. Karena sebagaimana cerita dialog Nabi Musa dengan Allah. Nabi Musa bertanya, apa yang menyenangkan bagimu ya Allah? Allah menjawab, kalau engkau sholat, bahwa itu untuk dirimu, supaya engkau terhindar dari perbuatan keji, fahsya dan mungkar. Kalau puasa juga untuk dirimu. Tetapi yang aku senang adalah sedekah, infak, sedekah, berbuat baik kepada orang lain. Maka oleh karena itu, mari kita semua berbuat baiklah kepada orang. Jadilah agen-agen kebaikan untuk orang lain. Bahagiakanlah orang lain, sehingga Allah akan membahagiakan kita. Jadi sekali lagi saya mengajak siapapun, ayo rame-rame kita. Ayo kita mulai berbuat baik kepada orang lain, membahagiakan orang lain. Jangan pikir untuk diri sendiri, tapi pikirlah untuk orang lain, sehingga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita.
Ya. Dalam sedekah itu banyak ayat-ayatnya, seperti dalam surat Al-Baqarah itu dari 206, dari ayat 261, di mana di situ Allah menyatakan bahwa siapa yang bersedekah akan Allah ganti dengan 700 kali lipat. Tapi kita nggak tahu 700 kali Allah itu bagaimana. Tapi lakukanlah itu, pasti mendapatkan kejutan dari sedekah-sedekah. Dan banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah perintahkan untuk bersedekah, dimana juga ada apabila kita telah meninggal, itu kita minta sama Allah, ya Allah hidupkan aku sebentar agar aku bisa bersedekah. Tidak meminta supaya dihidupkan untuk mengerjakan sholat atau puasa, tapi sedekah diminta. Bagaimana dahsyatnya sedekah, sehingga orang yang sudah meninggal pun minta dihidupkan kembali untuk bersedekah. Oleh karenanya, mari kita bersedekah, terus bersedekah. Selama hayat masuk di kandung badan, teruslah bersedekah, teruslah berinfak. Semoga kita akan bahagia nanti di akhirat. Ya. Jadi Ibu, mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit di sini apa yang menjadi motivasi Ibu sehingga sekarang Ibu bergabung di program-program sedekah yang sekarang sedang Ibu kerjakan. Karena saya melihat masih banyak saudara-saudara kita yang seiman, yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Misalnya rumah mereka itu tidak layak huni. Jadi saya merasa tersentuh, merasa bersedih melihat keadaan mereka. Sehingga saya pun terjun ke sana dan saya mulailah berbuat untuk memperbaiki rumah-rumah mereka dengan berjamaah dengan teman-teman semuanya. Karena kalau saya sendiri saya nggak bisa berbuat. Tetapi dengan mengajak saudara-saudara yang lain, sahabat-sahabat, kita bergabung bersatu berjamaah sehingga kami dapat menyelesaikan rumah-rumah duafa yang tidak layak huni lagi. Jadi ini berarti harapan kita bersama lah Bu ya. Mudah-mudahan program yang sudah ada bisa terus dikerjakan dan bisa lebih berkembang lagi. Nah, mungkin Ibu bisa sedikit cerita asal sejarah Ibu mendirikan lembaga Tahfiz Baitul Ilmi ini, Bu. Waktu itu saya sering dengar ceramah Ustadz Yusuf Mansur. Dalam ceramah beliau selalu menyatakan bahwa bersedekahlah. Dan banyak ibu-ibu dari jamaah beliau itu yang sudah punya 1 atau 2 atau 3 rumah tahfiz Al-Quran. Dari situ saya berpikir, ya Allah, saya ingin juga punya rumah tahfiz. Saya kepingin punya rumah tahfiz, walaupun nggak banyak, tapi 1 juga boleh. Saya terus berpikir bagaimana caranya saya punya rumah tahfiz. Tidak lama kemudian orang tua saya meninggal, ibu saya meninggal, dan beliau meninggalkan rumah yang sangat besar. Sehingga saya melihat inilah tempat yang akan saya jadikan rumah tahfiz Al-Quran. Sehingga saya mulai bertanya-tanya bagaimana caranya ini, bagaimana. Sehingga saya katakan pada teman-teman bahwa saya ingin membuat rumah tahfiz. Pada suatu hari ada seorang ustadz yang dengar bahwa saya ingin buat rumah tahfiz, dan beliau langsung menjumpai saya. Beliau bersedia menjadi guru di sana, dan kami buatlah. Pada awalnya hanya 20 murid yang kami dapatkan. Waktu 20 murid itu saya setiap hari masak makanan untuk anak-anak, karena saya teringat sekali Ustadz Yusuf Mansur bilang bahwa jangan kita suruh ngaji aja anak-anak, tetapi kita support dia dengan kita berikan makanan. Jadi saya tiap hari masak, tiap hari saya kasih makanan. Itu waktu 20 orang. Tapi sekarang tidak lagi kita kasih makanan karena sudah banyak. Jadi mereka masing-masing bawa sendiri. Itulah awalnya kita bentuk rumah tahfiz ini yang sekarang sudah berjalan tahun kelima. Dari 2015 Bu ya? 2015.
Ya, oke teman-teman, mudah-mudahan itu jadi inspirasi buat kalian untuk senantiasa berbuat dimanapun kalian berada, terus berbuat kebaikan, dan ajak teman-teman kalian atau keluarga kalian untuk senantiasa menambah amal baiknya, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu ladang amal bagi kita semua. Dan juga mudah-mudahan video kali ini juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam dimanapun kalian berada. Kemudian bisa kalian isi dengan bukan hanya pengajian, tetapi juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang bisa membantu saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang duafa, dan lain sebagainya. Segitu aja video kita hari ini. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen. Dan mudah-mudahan kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum.